PSM menghadapi Pathum United ini, Tribuners, diprediksi akan berlangsung cukup ketat, meskipun PSM sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah. Alasannya yang pertama bahwa pasukan dari Bernardo Tavares ini untuk pertama kalinya akan menghadapi Pathum United. Ini secara sejarah pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama. Begitupun dengan Pathum United, artinya bahwa kedua tim hanya saling meraba-raba kekuatan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang ibaratnya di mana kedua pelatih akan saling membaca kondisi dulu. Jadi kemungkinannya pada 15 menit pertama itu tidak akan banyak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali lagi di preview pertandingan PSM Makassar. Namun untuk kali ini bukan kompetisi Liga 1. PSM akan berlaga di Shopee Cup atau ASEAN Super Cup. Ini salah satu turnamen yang digagas khusus untuk para klub-klub elit yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan perwakilan Indonesia itu ada PSM Makassar dan ada Borneo FC. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di ASEAN Cup ini, ASEAN Super Cup ini, akan menghadapi wakil dari Thailand. Kick off nanti jam 19.30 WITA, di mana PSM akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Thailand yakni BG Pathum United di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, sebagai gambaran Tribuners, sebelum kita mereview lebih lanjut tentang bagaimana prediksi dari susunan pemain maupun prediksi skor dan head to head dari kedua tim ini, kita akan membahas dulu terkait tim tamu, tentunya tim yang akan dihadapi oleh wakil Indonesia PSM Makassar di turnamen ini, yakni BG Pathum United. Nah, secara kualitas tim, BG Pathum ini tergolong sebagai salah satu tim elit yang ada di Thailand, Liga Thailand. Musim lalu Pathum United ini berada di posisi keempat klasemen akhir Liga Super Thailand, dan menjadi salah satu tim yang mewakili Thailand di Asia Champions League. Kalau tidak salah bergabung di grup E, tapi tidak bisa lanjut ke babak 16 besar, hanya sampai di babak penyisihan. Namun itu salah satu pencapaian yang cukup baik. Sementara itu di saat ini Liga Thailand sendiri juga sudah bergulir sama dengan Liga 1. Liga 1 Indonesia baru memasuki pekan kedua, dan Pathum United sementara berada di posisi kedua saat ini. Adapun PSM kita tahu bersama hingga pekan kedua sudah sementara memuncaki klasemen Liga 1 dengan 6 poin setelah sukses meraih 2 kemenangan beruntun ya, menghadapi Persis Solo, dan terakhir di pekan kedua itu menghadapi PSBS Biak dengan skor 2-1. Nah, untuk pertandingan antara PSM menghadapi Pathum United ini, Tribuners, diprediksi akan berlangsung cukup ketat, meskipun PSM sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah. Alasannya yang pertama bahwa pasukan dari Bernardo Tavares ini untuk pertama kalinya akan menghadapi Pathum United. Ini secara sejarah pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama. Begitupun dengan Pathum United, artinya bahwa kedua tim hanya saling meraba-raba kekuatan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang ibaratnya di mana kedua pelatih
akan saling membaca kondisi dulu. Jadi kemungkinannya pada 15 menit pertama itu tidak akan banyak terjadi jual beli serangan atau peluang-peluang, karena kedua tim akan saling membaca dulu, membaca pergerakan, membaca taktikal dari tim lawan masing-masing, sehingga PSM sebagai tim kebanggaannya kita yang mewakili Indonesia di pertandingan kali ini, di turnamen ini, harus cukup waspada. Apalagi itu di Pathum United itu tercatat ada beberapa pemain timnas ya, pemain yang pernah membela timnas Thailand. Nah, ini juga akan menarik. Nah, untuk preview yang pertama kita akan membahas dulu soal head to head dari kedua tim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa secara head to head ini PSM Makassar menghadapi Pathum United ini akan menjadi laga perdana pertemuan kedua tim. Jadi kita lihat head to headnya secara 5 pertemuan terakhir ya, 5 laga masing-masing, 5 laga terakhir yang dilakoni kedua tim. Nah, kalau PSM Makassar dan Pathum United ini khusus untuk kompetisi lokal ini kan di Liga Super Thailand maupun Liga 1 itu baru berjalan 2 pekan, di mana secara hasil PSM masih lebih baik dari Pathum, di mana PSM meraih 2 kemenangan di Liga 1 secara beruntun dan berada di posisi pemuncak klasemen sementara Liga 1, sementara Pathum United itu berada di posisi kelima dengan 4 poin, dengan 3 poin, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, untuk 5 laga terakhir masing-masing tim, PSM Makassar sendiri itu tercatat mengoleksi 3 kemenangan dan 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang. Sementara itu Pathum United dalam 5 laga terakhir mereka itu berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Kekalahan terakhir itu di pertandingan di tanggal 16, pertandingan terakhir mereka tanggal 16 Agustus kemarin saat menghadapi Rayong United. Pathum United ini kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1. Sementara PSM tadi sudah kita bahas di pertandingan pekan kedua Liga 1 menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum menghadapi Pathum United itu berhasil menang saat away atau melakoni laga tandang ke markas PSBS Biak. Nah, lalu kita lihat bersama-sama Tribuners, ini ada prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Pathum United di bawah asuhan pelatih asal Jepangnya. Ini pelatih asal Jepang, Makoto Teguramori. Ini kalau kita lihat di bawah asuhan Makoto ini, Pathum United itu lebih banyak mengandalkan skema 4-2-3-1. Artinya tim ini mengandalkan kekuatan di lini tengah. Di posisi penjaga gawang, Pathum United diprediksi akan mengandalkan Saranon, ini kiper utamanya Pathum ini. Lalu 2 bek tengah ada Sinapat Liao, Kristat Kaman. Fullback kanan ada Sancho Nontasila, Waris Coklonto untuk fullback kiri. Ini maaf ini kalau salah penyebutan Tribuners ya, biasanya untuk Thailand ini penyebutan nama-nama pemain Thailand ini cukup rumit ini, seperti kita lihat ini namanya. Lalu untuk di lini tengah ada 2 gelandang bertahan yang akan dipasang. Prediksi kami itu yang pertama ada Prechat, lalu ada pemain asingnya ada Gomis. Lalu gelandang serang mengandalkan Jorensak, dan untuk gelandang sayap kiri ada Lorenzen, ini juga pemain asing. Lalu Canatip
dan Terasil Danda di lini depan. Nah, untuk Terasil Danda tentu publik sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan nama ini ya. Terasil Danda ini salah satu striker legend lah dari Thailand, termasuk andalan Thailand di masanya. Tapi sekarang Terasil Danda ini sudah cukup umur ya, sudah senior dan sudah jarang lagi dipanggil bela timnas Thailand. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Terasil ini masih menjadi salah satu striker yang cukup produktif, dan ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, untuk prediksi pemain PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares di pertandingan terakhir, Bernardo Tapares itu kalau tidak salah mengandalkan skema 4-2-3 kalau tidak salah. Nah, menghadapi Pathum United, prediksinya Tapares akan kembali pada skema favoritnya. Skema favoritnya itu Tapares yakni 3-5-2. 3-5-2 ini bisa menjelma menjadi 5-3-2 ya, sesuai dengan kondisi yang dialami. Biasanya memang Tapares begitu. Kalau dalam kondisi menyerang ya, posisi pemain itu dalam bentuk skema 3-5-2, sementara saat bertahan itu tiba-tiba di lini belakang itu langsung diisi oleh 5 pemain belakang. Untuk posisi pemain sendiri, kalau kita berkaca di 2 pertandingan terakhir itu, untuk penjaga gawang Hilmansyah ini belum tergantikan ya, karena Reza Ardian masih mengalami cedera. Maka Hilmansyah untuk saat ini menjadi kiper utama PSM, dan diprediksi saat menghadapi Pathum dia akan tetap menjadi pilihan utama Tapares nantinya. Lalu 3 back di belakang ada Yuran Fernandes sebagai kapten ke-11 saat ini di PSM Makassar. Lalu ada Alucio Neto, kemudian Syahrul Lazinari, pemain yang baru didatangkan ini. Kemudian di lini tengah ada 3 gelandang tengah ya. Untuk gelandang bertahan ada Akbar Tanjung yang belum tergantikan sejauh ini. Kemudian ada Ananda Raihan, karena M. Arfan kan Tribuners kita tahu M. Arfan itu kapten tim dari PSM dan selalu menjadi andalan. Sebelumnya itu harus menepi karena habis menjalani operasi ACL di 2 pertandingan terakhir PSM itu. Posisi M. Arfan itu banyak digantikan oleh Ananda Raihan. Ini gelandang muda milik PSM Makassar. Dan kami prediksi kembali Ananda akan duet kembali bersama Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan dari PSM Makassar. Nah, sebagai gelandang serang ada Latir Fal, pemain yang cukup unik juga di skuad PSM Makassar. Secara skill cukup mumpuni, memiliki umpan-umpan akurat, dan terbukti di laga menghadapi PSBS Biak kemarin itu bisa menghasilkan 1 assist untuk kemenangan PSM Makassar. Nah, untuk gelandang sayap Riki Pratama sisi kiri, lalu ada Zaki Ashraf. Ini terkadang ini bisa berganti ininya, posisinya. Lalu kemudian 2 striker, ini duo striker asing PSM Makassar ini ada Nermin Haljeta dan Tito Kelly. Khusus Nermin Haljeta, kita tahu Tribuners, pemain ini sudah mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan di Liga 1 bersama PSM Makassar, dan saat ini masuk dalam jajaran top skor sementara untuk PSM. Ini pemain yang cukup produktif, cukup memberikan rasa optimisme bagi fans Joko Eja utamanya. Setelah beberapa musim PSM itu nampaknya kesulitan ketika
mendatangkan pemain striker asing utamanya, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan Nermin Haljete ini membangkitkan rasa optimisme itu karena dilihat secara permainan pemain ini, Nermin ini memang bukan tipikal striker yang agresif ya, yang memiliki kecepatan ataupun memiliki kekuatan dalam berduel, tapi kalau kata dari fans PSM ini, Nermin ini ibaratnya seperti Filippo Inzaghi, bukan secara ininya ya, tapi fans PSM itu melihat bahwa gaya cara bermain Nermin Haljete ini mengingatkan dari sosok Inzaghi, legenda dari AC Milan dan timnas Italia, karena pengambilan posisinya selalu tepat dalam pengambilan posisi dan sangat-sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti lawan dan mendapatkan bola. Ini terlihat dalam 3 gol yang dicetak oleh Nermin itu, dia positioningnya sangat sangat baik, tidak terbaca, bisa mengelabui pemain lawan ketika memang dia berada dalam area kotak penalti lawan, apalagi kalau bola ini ya, bola terjadi perebutan bola lah di dalam kotak penalti ya. Itu yang menjadi keuntungan dari Nermin Haljete. Lalu ada Tito Okello. Tito mungkin sejauh ini belum mencetak gol untuk PSM Makassar, tapi pemain ini sangat-sangat aktif, artinya memiliki kekuatan, speed, kecepatan, body balance baik, dan sangat rajin membantu menjemput bola, membantu bahkan ketika PSM Makassar itu mendapatkan serangan, Tito Okello ini biasanya juga ikut membantu rajin turun menjemput bola, dan umpan-umpannya cukup akurat, tendangannya keras, dan ini juga pemain yang sangat-sangat merepotkan. Dia bisa menjadi pengecoh untuk lini depan PSM Makassar. Dan tentunya PSM Bertar Fares berharap bahwa duet Nermin dan Tito Okello ini bisa menjadi jawaban yang tepat, menjadi duo yang bisa menakutkan bagi Pathum United. Nah, begitu Tribuners untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Namun kalau prediksi lainnya itu bahwa pertarungan antara PSM menghadapi Pathum ini, tadi kita kembali ke awal bahwa ini akan menjadi pertarungan adu kreatif di lini tengah ya, lini tengah dari kedua tim. Ini akan menjadi pertarungan antara Laterpal dan Jorensak. Artinya bahwa meskipun PSM maupun Pathum ini memiliki striker yang cukup berkualitas, ada Nermin Haljete di kubu PSM, ada Terasil di Pathum United, tapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa para striker dari kedua tim ini sangat-sangat membutuhkan support dari lini tengah, utamanya dari gelandang serang mereka, gelandang kreatif mereka. Makanya kalau di posisinya Pathum United itu ada Jorensak, sementara di PSM ada Laterpal. Ini perlu mendapat perhatian lebih juga dari masing-masing tim. PSM harus tetap memperhatikan dengan baik gerak-gerik dari Jorensak, makanya kemungkinan akan banyak upaya-upaya dari gelandang bertahan PSM, Akbar Tanjung dan Ananda Rehan untuk bekerja secara maksimal, bekerja keras untuk menghentikan pergerakan dari Jorensak tanpa mengecilkan peran dari pemain lainnya. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk prediksi skor sendiri Tribuners, ya namanya juga bahwa PSM ini untuk turnamen ini, Shopee Cup ini mewakili Indonesia, tentu kita akan dukung bersama-sama PSM Makassar, warga Makassar, warga Sulawesi Selatan, dan tentunya masyarakat seluruh Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini menghadapi tim perwakilan dari Thailand.
Untuk skornya, skor tepatnya ya silakan Tribuners tulis di kolom komentar sendiri kira-kira PSM bisa unggul dengan berapa berapa skor begitu. Intinya bahwa kita berharap PSM bisa meraih kemenangan di pertandingan ini agar bisa membanggakan lah untuk sepak bola Indonesia. Ya, mungkin sekian dulu untuk review kali ini, Tribuners. Jangan lupa nonton nanti, saksikan pertandingan ini akan disiarkan di salah satu stasiun TV dan kick off-nya itu berlangsung pukul 7.30 malam, setengah 8 malam. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali lagi di preview pertandingan PSM Makassar, namun untuk kali ini bukan kompetisi Liga 1. PSM akan berlaga di Shopee Cup atau ASEAN Super Cup. Ini salah satu turnamen yang digagas khusus untuk para klub-klub elit yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan perwakilan Indonesia itu ada PSM Makassar dan ada Borneo FC. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di ASEAN Cup ini, ASEAN Super Cup ini akan menghadapi wakil dari Thailand. Kick off nanti jam 19.30 WITA, di mana PSM akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Thailand yakni BG Pathum United di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, sebagai gambaran Tribuners, sebelum kita mereview lebih lanjut tentang bagaimana prediksi dari susunan pemain maupun prediksi skor dan head to head dari kedua tim ini, kita akan membahas dulu terkait tim tamu, tentunya tim yang akan dihadapi oleh wakil Indonesia PSM Makassar di turnamen ini, yakni BG Pathum United. Nah, secara kualitas tim, BG Pathum ini tergolong sebagai salah satu tim elit yang ada di Thailand, Liga Thailand. Musim lalu Pathum United ini berada di posisi keempat klasemen akhir Liga Super Thailand dan menjadi salah satu tim yang mewakili Thailand di Asia Champions League. Kalau tidak salah bergabung di grup E, tapi tidak bisa lanjut ke babak 16 besar, hanya sampai di babak penyisihan. Namun itu salah satu pencapaian yang cukup baik. Sementara itu di saat ini Liga Thailand sendiri juga sudah bergulir sama dengan Liga 1. Liga 1 Indonesia baru memasuki pekan kedua dan Pathum United sementara berada di posisi kedua saat ini. Adapun PSM kita tahu bersama hingga pekan kedua sudah berada sementara memuncaki klasemen Liga 1 dengan 6 poin setelah sukses meraih 2 kemenangan beruntun ya, menghadapi Persis Solo dan terakhir di pekan kedua itu menghadapi PSBS Biak dengan skor 2-1. Nah, untuk pertandingan antara PSM menghadapi Pathum United ini, Tribuners, diprediksi akan berlangsung cukup ketat, meskipun PSM sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah. Alasannya yang pertama bahwa pasukan dari Bernardo Tavares ini untuk pertama kalinya akan menghadapi Pathum United. Ini secara sejarah pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama. Begitupun dengan Pathum United, artinya bahwa kedua tim hanya saling meraba-raba kekuatan, jadi ini akan menjadi pertandingan yang ibaratnya di mana kedua pelatih akan saling membaca kondisi dulu. Jadi
kemungkinannya pada 15 menit pertama itu tidak akan banyak terjadi jual beli serangan atau peluang-peluang, karena kedua tim akan saling membaca dulu, membaca pergerakan, membaca taktikal dari tim lawan masing-masing, sehingga PSM sebagai tim kebanggaannya kita yang mewakili Indonesia di pertandingan kali ini, di turnamen ini, harus cukup waspada. Apalagi itu di Pathum United itu tercatat ada beberapa pemain timnas ya, pemain yang pernah membela timnas Thailand. Nah, ini juga akan menarik. Nah, untuk preview yang pertama kita akan membahas dulu soal head to head dari kedua tim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa secara head to head ini PSM Makassar menghadapi Pathum United ini akan menjadi laga perdana pertemuan kedua tim. Jadi kita lihat head to headnya secara 5 pertemuan terakhir ya, 5 laga masing-masing, 5 laga terakhir yang dilakoni kedua tim. Nah, kalau PSM Makassar dan Pathum United ini khusus untuk kompetisi lokal ini kan di Liga Super Thailand maupun Liga 1 itu baru berjalan 2 pekan, di mana secara hasil PSM masih lebih baik dari Pathum, di mana PSM meraih 2 kemenangan di Liga 1 secara beruntun dan berada di posisi pemuncak klasemen sementara Liga 1, sementara Pathum United itu berada di posisi kelima dengan 4 poin, dengan 3 poin, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, untuk 5 laga terakhir masing-masing tim, PSM Makassar sendiri itu tercatat mengoleksi 3 kemenangan dan 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang. Sementara itu Pathum United dalam 5 laga terakhir mereka itu berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Kekalahan terakhir itu di pertandingan di tanggal 16, pertandingan terakhir mereka tanggal 16 Agustus kemarin saat menghadapi Rayong United. Pathum United ini kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1. Sementara PSM tadi sudah kita bahas di pertandingan pekan kedua Liga 1 menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum menghadapi Pathum United itu berhasil menang saat away atau melakoni laga tandang ke markas PSBS Biak. Nah, lalu kita lihat bersama-sama Tribuners, ini ada prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Pathum United di bawah asuhan pelatih asal Jepangnya. Ini pelatih asal Jepang, Makoto Teguramori. Ini kalau kita lihat di bawah asuhan Makoto ini, Pathum United itu lebih banyak mengandalkan skema 4-2-3-1. Artinya tim ini mengandalkan kekuatan di lini tengah. Di posisi penjaga gawang, Pathum United diprediksi akan mengandalkan Saranon, ini kiper utamanya Pathum ini. Lalu 2 bek tengah ada Sinapat Liao, Kristat Kaman. Fullback kanan ada Sancho Nontasila, Waris Coklonto. Untuk fullback kiri ini maaf ini kalau salah penyebutan Tribuners ya, biasanya untuk Thailand ini penyebutan nama-nama pemain Thailand ini cukup rumit ini, seperti kita lihat ini namanya. Lalu untuk di lini tengah ada 2 gelandang bertahan yang akan dipasang. Prediksi kami itu yang pertama ada Prechat, lalu ada pemain asingnya ada Gomis. Lalu gelandang serang mengandalkan Jorensak, dan untuk gelandang sayap kiri ada Lorenzen, ini juga pemain asing. Lalu Canatip dan Terasil Danda di lini depan. Nah, untuk Terasil Danda tentu
publik sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan nama ini ya. Tera Sildande ini salah satu striker legend lah dari Thailand, termasuk andalan Thailand di masanya. Tapi sekarang Tera Sildande ini sudah cukup umur ya, sudah senior dan sudah jarang lagi dipanggil bela timnas Thailand. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Terasil ini masih menjadi salah satu striker yang cukup produktif, dan ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, untuk prediksi pemain PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares di pertandingan terakhir, Bernardo Tavares itu kalau tidak salah mengandalkan skema 4-2-3 kalau tidak salah. Nah, menghadapi Pathum United, prediksinya Tavares akan kembali pada skema favoritnya. Skema favoritnya itu Tavares yakni 3-5-2. 3-5-2 ini bisa menjelma menjadi 5-3-2 ya, sesuai dengan kondisi yang dialami. Biasanya memang Tavares begitu. Kalau dalam kondisi menyerang, posisi pemain itu dalam bentuk skema 3-5-2. Sementara saat bertahan itu tiba-tiba di lini belakang itu langsung diisi oleh 5 pemain belakang. Untuk posisi pemain sendiri, kalau kita berkaca di 2 pertandingan terakhir itu, untuk penjaga gawang Hilmansyah ini belum tergantikan ya, karena Reza Ardian masih mengalami cedera. Maka Hilmansyah untuk saat ini menjadi kiper utama PSM, dan diprediksi saat menghadapi Pathum dia akan tetap menjadi pilihan utama Tavares nantinya. Lalu 3 back di belakang, ada Yuran Fernandes sebagai kapten kesebelasan saat ini di PSM Makassar. Lalu ada Alucio Neto, kemudian Syahrul Lazinari, pemain yang baru didatangkan ini. Kemudian di lini tengah ada 3 gelandang tengah ya. Untuk gelandang bertahan ada Akbar Tanjung yang belum tergantikan sejauh ini. Kemudian ada Ananda Raihan, karena Emarpan kan Tribuners kita tahu Emarpan itu kapten tim dari PSM dan selalu menjadi andalan. Sebelumnya itu harus menepi karena habis menjalani operasi ACL di 2 pertandingan terakhir PSM itu. Posisi Emarpan itu banyak digantikan oleh Ananda Raihan, ini gelandang muda milik PSM Makassar. Dan kami prediksi kembali Ananda akan duet kembali bersama Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan dari PSM Makassar. Nah, sebagai gelandang serang ada Latif Fall, ini pemain yang cukup unik juga di skuad PSM Makassar. Secara skill cukup mumpuni, memiliki umpan-umpan akurat, dan terbukti di laga menghadapi PSBS kemarin itu bisa menghasilkan 1 assist untuk kemenangan PSM Makassar. Nah, untuk gelandang sayap, Riki Pratama sisi kiri, lalu ada Zaki Ashraf. Ini terkadang ini bisa berganti ininya, posisinya. Lalu kemudian 2 striker, ini duo striker asing PSM Makassar ini ada Nermin Haljeta dan Tito Kelly. Khusus Nermin Haljeta, kita tahu Tribuners, pemain ini sudah mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan di Liga 1 bersama PSM Makassar, dan saat ini masuk dalam jajaran top skor sementara untuk PSM. Ini pemain yang cukup produktif, cukup memberikan rasa optimisme bagi fans Joko Eja utamanya. Setelah beberapa musim PSM itu nampaknya kesulitan ketika
mendatangkan pemain striker asing utamanya, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan Nermin Haljeta ini membangkitkan rasa optimisme itu karena dilihat secara permainan pemain ini, Nermin ini memang bukan tipikal striker yang agresif ya, yang memiliki kecepatan ataupun memiliki kekuatan dalam berduel, tapi kalau kata dari fans PSM ini, Nermin ini ibaratnya seperti Filippo Inzaghi, bukan secara ininya ya, tapi fans PSM itu melihat bahwa gaya cara bermain Nermin Haljeta ini mengingatkan dari sosok Inzaghi, legenda dari AC Milan dan timnas Italia, karena pengambilan posisinya selalu tepat dalam pengambilan posisi dan sangat-sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti lawan dan mendapatkan bola. Ini terlihat dalam 3 gol yang dicetak oleh Nermin itu, dia positionannya sangat sangat baik, tidak terbaca, bisa mengelabui pemain lawan ketika memang dia berada dalam area kotak penalti lawan, apalagi kalau bola ini ya, bola terjadi perebutan bola lah di dalam kotak penalti ya. Itu yang menjadi keuntungan dari Nermin Haljeta. Lalu ada Tito Okello. Tito mungkin sejauh ini belum mencetak gol untuk PSM Makassar, tapi pemain ini sangat-sangat aktif, artinya memiliki kekuatan, speed, kecepatan, body balance baik, dan sangat rajin membantu menjemput bola, membantu bahkan ketika PSM Makassar itu mendapatkan serangan, Tito Okello ini biasanya juga ikut membantu rajin turun menjemput bola, dan umpan-umpannya cukup akurat, tendangannya keras, dan ini juga pemain yang sangat-sangat merepotkan. Dia bisa menjadi pengecoh untuk lini depan PSM Makassar. Dan tentunya PSM Berartar Fares berharap bahwa duet Nermin dan Tito Okello ini bisa menjadi jawaban yang tepat, menjadi duo yang bisa menakutkan bagi Pathum United. Nah, begitu Tribuners untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Namun kalau prediksi lainnya itu bahwa pertarungan antara PSM menghadapi Pathum ini, tadi kita kembali ke awal bahwa ini akan menjadi pertarungan adu kreatif di lini tengah ya, lini tengah dari kedua tim. Ini akan menjadi pertarungan antara Laterpal dan Jorensak. Artinya bahwa meskipun PSM maupun Pathum ini memiliki striker yang cukup berkualitas, ada Nermin Haljeta di kubu PSM, ada Terasil di Pathum United, tapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa para striker dari kedua tim ini sangat-sangat membutuhkan support dari lini tengah, utamanya dari gelandang serang mereka, gelandang kreatif mereka. Makanya kalau di posisinya Pathum United itu ada Jorensak, sementara di PSM ada Laterpal. Ini perlu mendapat perhatian lebih juga dari masing-masing tim. PSM harus tetap memperhatikan dengan baik gerak-gerik dari Jorensak, makanya kemungkinan akan banyak upaya-upaya dari gelandang bertahan PSM, Akbar Tanjung dan Ananda Rehan, untuk bekerja secara maksimal, bekerja keras untuk menghentikan pergerakan dari Jorensak tanpa mengecilkan peran dari pemain lainnya. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk prediksi skor sendiri, Tribuners, ya namanya juga bahwa PSM ini untuk turnamen ini, Shopee Cup ini, mewakili Indonesia, tentu kita akan dukung bersama-sama PSM Makassar, warga Makassar, warga Sulawesi Selatan, dan tentunya masyarakat seluruh Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini menghadapi tim perwakilan dari Thailand.
Untuk skornya, skor tepatnya ya silakan Tribuners tulis di kolom komentar sendiri kira-kira PSM bisa unggul dengan berapa berapa skor begitu. Intinya bahwa kita berharap PSM bisa meraih kemenangan di pertandingan ini agar bisa membanggakan lah untuk sepak bola Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu untuk review kali ini, Tribuners. Jangan lupa nonton nanti, saksikan pertandingan ini akan disiarkan di salah satu stasiun TV dan kick off-nya itu berlangsung pukul 7.30 malam, setengah 8 malam. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali lagi di preview pertandingan PSM Makassar, namun untuk kali ini bukan kompetisi Liga 1. PSM akan berlaga di Shopee Cup atau ASEAN Super Cup. Ini salah satu turnamen yang digagas khusus untuk para klub-klub elit yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan perwakilan Indonesia itu ada PSM Makassar dan ada Borneo FC. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di ASEAN Cup ini, ASEAN Super Club ini akan menghadapi wakil dari Thailand. Kick off nanti jam 19.30 WITA, di mana PSM akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Thailand yakni BG Pathum United di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, sebagai gambaran Tribuners, sebelum kita mereview lebih lanjut tentang bagaimana prediksi dari susunan pemain maupun prediksi skor dan head to head dari kedua tim ini, kita akan membahas dulu terkait tim tamu, tentunya tim yang akan dihadapi oleh wakil Indonesia PSM Makassar di turnamen ini, yakni BG Pathum United. Nah, secara kualitas tim, BG Pathum ini tergolong sebagai salah satu tim elit yang ada di Thailand, Liga Thailand. Musim lalu Pathum United ini berada di posisi keempat klasemen akhir Liga Super Thailand dan menjadi salah satu tim yang mewakili Thailand di Asia Champions League. Kalau tidak salah bergabung di grup E, tapi tidak bisa lanjut ke babak 16 besar, hanya sampai di babak penyisihan. Namun itu salah satu pencapaian yang cukup baik. Sementara itu di saat ini Liga Thailand sendiri juga sudah bergulir sama dengan Liga 1. Liga 1 Indonesia baru memasuki pekan kedua dan Pathum United sementara berada di posisi kedua saat ini. Adapun PSM kita tahu bersama hingga pekan kedua sudah berada sementara memuncaki klasemen Liga 1 dengan 6 poin setelah sukses meraih 2 kemenangan beruntun ya, menghadapi Persis Solo dan terakhir di pekan kedua itu menghadapi PSBS Biak dengan skor 2-1. Nah, untuk pertandingan antara PSM menghadapi Pathum United ini, Tribuners, diprediksi akan berlangsung cukup ketat, meskipun PSM sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah. Alasannya yang pertama bahwa pasukan dari Bernardo Tavares ini untuk pertama kalinya akan menghadapi Pathum United. Ini secara sejarah pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama. Begitupun dengan Pathum United, artinya bahwa kedua tim hanya saling meraba-raba kekuatan, jadi ini akan menjadi pertandingan yang ibaratnya di mana kedua pelatih akan saling membaca kondisi dulu. Jadi
kemungkinannya pada 15 menit pertama itu tidak akan banyak terjadi jual beli serangan atau peluang-peluang, karena kedua tim akan saling membaca dulu, membaca pergerakan, membaca taktikal dari tim lawan masing-masing, sehingga PSM sebagai tim kebanggaannya kita yang mewakili Indonesia di pertandingan kali ini, di turnamen ini, harus cukup waspada. Apalagi itu di Pathum United itu tercatat ada beberapa pemain timnas ya, pemain yang pernah membela timnas Thailand. Nah, ini juga akan menarik. Nah, untuk preview yang pertama kita akan membahas dulu soal head to head dari kedua tim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa secara head to head ini PSM Makassar menghadapi Pathum United ini akan menjadi laga perdana pertemuan kedua tim. Jadi kita lihat head to headnya secara 5 pertemuan, bukan 5 pertemuan terakhir ya, 5 laga masing-masing, 5 laga terakhir yang dilakoni kedua tim. Nah, kalau PSM Makassar dan Pathum United ini khusus untuk kompetisi lokal ini kan di Liga Super Thailand maupun Liga 1 itu baru berjalan 2 pekan, di mana secara hasil PSM masih lebih baik dari Pathum, di mana PSM meraih 2 kemenangan di Liga 1 secara beruntun dan berada di posisi pemuncak klasemen sementara Liga 1, sementara Pathum United itu berada di posisi kelima dengan 4 poin, dengan 3 poin, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, untuk 5 laga terakhir masing-masing tim, PSM Makassar sendiri itu tercatat mengoleksi 3 kemenangan dan 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang. Sementara itu Pathum United dalam 5 laga terakhir mereka itu berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Kekalahan terakhir itu di pertandingan di tanggal 16, pertandingan terakhir mereka tanggal 16 Agustus kemarin saat menghadapi Rayong United. Pathum United ini kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1. Sementara PSM tadi sudah kita bahas di pertandingan pekan kedua Liga 1 menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum menghadapi Pathum United itu berhasil menang saat away atau melakoni laga tandang ke markas PSBS Biak. Nah, lalu kita lihat bersama-sama Tribuners, ini ada prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Pathum United di bawah asuhan pelatih asal Jepangnya. Ini pelatih asal Jepang, Makoto Teguramori. Ini kalau kita lihat di bawah asuhan Makoto ini, Pathum United itu lebih banyak mengandalkan skema 4-2-3-1. Artinya tim ini mengandalkan kekuatan di lini tengah. Di posisi penjaga gawang, Pathum United diprediksi akan mengandalkan Saranon, ini kiper utamanya Pathum ini. Lalu 2 bek tengah ada Sinapat Liao, Kristat Kaman. Fullback kanan ada Sancho Nontasila, Waris Coklonto untuk fullback kiri. Ini maaf ini kalau salah penyebutan Tribuners ya, biasanya untuk Thailand ini penyebutan nama-nama pemain Thailand ini cukup rumit ini, seperti kita lihat ini namanya. Lalu untuk di lini tengah ada 2 gelandang bertahan yang akan dipasang. Prediksi kami itu yang pertama ada Prechat, lalu ada pemain asingnya ada Gomis. Lalu gelandang serang mengandalkan Jorensak, dan untuk gelandang sayap kiri ada Lorenzen, ini juga pemain asing. Lalu Canatip dan Terasil Danda di lini depan. Nah, untuk Terasil Danda tentu
publik sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan nama ini ya. Tera Sildande ini salah satu striker legend lah dari Thailand, termasuk andalan Thailand di masanya. Tapi sekarang Tera Sildande ini sudah cukup umur ya, sudah senior dan sudah jarang lagi dipanggil bela timnas Thailand. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Tera Sil ini masih menjadi salah satu striker yang cukup produktif, dan ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, untuk prediksi pemain PSM Makassar sendiri, Bernardo Tapares di pertandingan terakhir, Bernardo Tapares itu kalau tidak salah mengandalkan skema 4-2-3 kalau tidak salah. Nah, menghadapi Pathum United, prediksinya Tapares akan kembali pada skema favoritnya. Skema favoritnya itu Tapares yakni 3-5-2. 3-5-2 ini bisa menjelma menjadi 5-3-2 ya, sesuai dengan kondisi yang dialami. Biasanya memang Tapares begitu. Kalau dalam kondisi menyerang ya, posisi pemain itu dalam bentuk skema 3-5-2, sementara saat bertahan itu tiba-tiba di lini belakang itu langsung diisi oleh 5 pemain belakang. Untuk posisi pemain sendiri, kalau kita berkaca di 2 pertandingan terakhir itu, untuk penjaga gawang Hilmansyah ini belum tergantikan ya, karena Reza Ardian itu masih mengalami cedera. Maka Hilmansyah untuk saat ini menjadi kiper utama PSM, dan diprediksi saat menghadapi Pathum dia akan tetap menjadi pilihan utama Tapares nantinya. Lalu 3 back di belakang ada Yuran Fernandes sebagai kapten kesebelasan saat ini di PSM Makassar. Lalu ada Alucio Neto, kemudian Syahrul Lazinari, pemain yang baru didatangkan ini. Kemudian di lini tengah ada 3 gelandang tengah ya. Untuk gelandang bertahan ada Akbar Tanjung yang belum tergantikan sejauh ini. Kemudian ada Ananda Raihan, karena Emarpan kan Tribuners kita tahu Emarpan itu kapten tim dari PSM dan selalu menjadi andalan. Sebelumnya itu harus menepi karena habis menjalani operasi ACL di 2 pertandingan terakhir PSM itu. Posisi Emarpan itu banyak digantikan oleh Ananda Raihan, ini gelandang muda milik PSM Makassar, dan kami prediksi kembali Ananda akan duet kembali bersama Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan dari PSM Makassar. Nah, sebagai gelandang serang ada Latirfal, pemain yang cukup unik juga di skuad PSM Makassar. Secara skill dia cukup mumpuni, memiliki umpan-umpan akurat, dan terbukti di laga menghadapi PSBS kemarin itu bisa menghasilkan 1 assist untuk kemenangan PSM Makassar. Nah, untuk gelandang sayap Riki Pratama sisi kiri, lalu ada Zaki Ashraf. Ini terkadang ini bisa berganti ininya posisinya. Lalu kemudian 2 striker, ini duo striker asing PSM Makassar ini ada Nermin Haljeta dan Tito Kelly. Khusus Nermin Haljeta, kita tahu Tribuners pemain ini sudah mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan di Liga 1 bersama PSM Makassar, dan saat ini masuk dalam jajaran top skor sementara untuk PSM. Ini pemain yang cukup produktif, cukup memberikan rasa optimisme bagi fans Joko Eja utamanya. Setelah beberapa musim PSM itu nampaknya kesulitan ketika
mendatangkan pemain striker asing utamanya, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan Nermin Haljeta ini membangkitkan rasa optimisme itu karena dilihat secara permainan pemain ini, Nermin ini memang bukan tipikal striker yang agresif ya, yang memiliki kecepatan ataupun memiliki kekuatan dalam berduel, tapi kalau kata dari fans PSM ini, Nermin ini ibaratnya seperti Filippo Inzaghi, bukan secara ininya ya, tapi fans PSM itu melihat bahwa gaya cara bermain Nermin Haljeta ini mengingatkan dari sosok Inzaghi, legenda dari AC Milan dan timnas Italia, karena pengambilan posisinya selalu tepat dalam pengambilan posisi dan sangat-sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti lawan dan mendapatkan bola. Ini terlihat dalam 3 gol yang dicetak oleh Nermin itu, dia positioningnya sangat sangat baik, tidak terbaca, bisa mengelabui pemain lawan ketika memang dia berada dalam area kotak penalti lawan, apalagi kalau bola ini ya, bola terjadi perebutan bola lah di dalam kotak penalti ya. Itu yang menjadi keuntungan dari Nermin Haljeta. Lalu ada Tito Okello. Tito mungkin sejauh ini belum mencetak gol untuk PSM Makassar, tapi pemain ini sangat-sangat aktif, artinya memiliki kekuatan, speed, kecepatan, body balance baik, dan sangat rajin membantu menjemput bola, membantu bahkan ketika PSM Makassar itu mendapatkan serangan, Tito Okello ini biasanya juga ikut membantu rajin turun menjemput bola, dan umpan-umpannya cukup akurat, tendangannya keras, dan ini juga pemain yang sangat-sangat merepotkan. Dia bisa menjadi pengecoh untuk lini depan PSM Makassar. Dan tentunya PSM Bertar Fares berharap bahwa duet Nermin dan Tito Okello ini bisa menjadi jawaban yang tepat, menjadi duo yang bisa menakutkan bagi Pathum United. Nah, begitu Tribuners untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Namun kalau prediksi lainnya itu bahwa pertarungan antara PSM menghadapi Pathum ini, tadi kita kembali ke awal bahwa ini akan menjadi pertarungan adu kreatif di lini tengah ya, lini tengah dari kedua tim. Ini akan menjadi pertarungan antara Laterpal dan Jorensak. Artinya bahwa meskipun PSM maupun Pathum ini memiliki striker yang cukup berkualitas, ada Nermin Haljeta di kubu PSM, ada Terasil di Pathum United, tapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa para striker dari kedua tim ini sangat-sangat membutuhkan support dari lini tengah, utamanya dari gelandang serang mereka, gelandang kreatif mereka. Makanya kalau di posisinya Pathum United itu ada Jorensak, sementara di PSM ada Laterpal. Ini perlu mendapat perhatian lebih juga dari masing-masing tim. PSM harus tetap memperhatikan dengan baik gerak-gerik dari Jorensak, makanya kemungkinan akan banyak upaya-upaya dari gelandang bertahan PSM, Akbar Tanjung dan Ananda Rehan, untuk bekerja secara maksimal, bekerja keras untuk menghentikan pergerakan dari Jorensak tanpa mengecilkan peran dari pemain lainnya. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk prediksi skor sendiri, Tribuners, ya namanya juga bahwa PSM ini untuk turnamen ini, Shopee Cup ini, mewakili Indonesia, tentu kita akan dukung bersama-sama PSM Makassar, warga Makassar, warga Sulawesi Selatan, dan tentunya masyarakat seluruh Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini menghadapi tim perwakilan dari Thailand.
Untuk skornya, skor tepatnya ya silakan Tribuners tulis di kolom komentar sendiri kira-kira PSM bisa unggul dengan berapa berapa skor begitu. Intinya bahwa kita berharap PSM bisa meraih kemenangan di pertandingan ini agar bisa membanggakan lah untuk sepak bola Indonesia. Ya, mungkin sekian dulu untuk review kali ini, Tribuners. Jangan lupa nonton nanti, saksikan pertandingan ini akan disiarkan di salah satu stasiun TV dan kick off-nya itu berlangsung pukul 7.30 malam, setengah 8 malam. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali lagi di preview pertandingan PSM Makassar, namun untuk kali ini bukan kompetisi Liga 1. PSM akan berlaga di Shopee Cup atau ASEAN Super Cup. Ini salah satu turnamen yang digagas khusus untuk para klub-klub elit yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan perwakilan Indonesia itu ada PSM Makassar dan ada Borneo FC. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di ASEAN Cup ini, ASEAN Super Club ini akan menghadapi wakil dari Thailand. Kick off nanti jam 19.30 WITA, di mana PSM akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Thailand yakni BG Pathum United di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, sebagai gambaran Tribuners, sebelum kita mereview lebih lanjut tentang bagaimana prediksi dari susunan pemain maupun prediksi skor dan head to head dari kedua tim ini, kita akan membahas dulu terkait tim tamu, tentunya tim yang akan dihadapi oleh wakil Indonesia PSM Makassar di turnamen ini, yakni BG Pathum United. Nah, secara kualitas tim, BG Pathum ini tergolong sebagai salah satu tim elit yang ada di Thailand, Liga Thailand. Musim lalu Pathum United ini berada di posisi keempat klasemen akhir Liga Super Thailand dan menjadi salah satu tim yang mewakili Thailand di Asia Champions League. Kalau tidak salah bergabung di grup E, tapi tidak bisa lanjut ke babak ke-16.
Lalu gelandang gelandang serang mengandalkan Jerensak. Untuk gelandang sayap kiri ada Lorenzen, juga pemain asing, lalu Canatip, dan Terasil Banda di lini depan. Untuk Terasil Banda tentu publik sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan namanya. Terasil Banda ini salah satu striker legend lah dari Thailand, masuk andalan Thailand di masanya. Tapi sekarang Terasil Banda ini sudah cukup umur, sudah senior, sudah jarang lagi dipanggil bola timnas tanah air itu, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Terasil ini masih menjadi salah satu striker yang cukup produktif. Ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, untuk prediksi pemain PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares di pertandingan terakhir, Bernardo Tavares itu kalau tidak salah mengandalkan skema 4-2-3 kalau nggak salah. Nah, menghadapi Patung United, prediksinya Tavares akan kembali pada skema favoritnya itu Tavares, yakni 3-5-2. 3-5-2 ini bisa menjelma menjadi 5-3-2 ya, sesuai dengan kondisi yang dialami. Biasanya memang Tavares begitu, kalau dalam kondisi menyerang posisi pemain itu dalam bentuk skema 3-5-2, sementara saat bertahan itu tiba-tiba di lini belakang itu langsung diisi oleh lini pemain belakang. Untuk posisi pemain sendiri, kalau kita berkaca di 2 pertandingan terakhir itu, untuk penjaga gawang Hilmansyah ini belum tergantikan ya, karena Reza Argin masih mengalami cedera, maka Hilmansyah untuk saat ini menjadi kiper utama PSM, dan diprediksi saat menghadapi Patung dia akan tetap menjadi pilihan utama Tavares nanti. Lalu 3 back di belakang ada Yuran Fernandes sebagai kapten ke-11 saat ini di PSM Makassar. Lalu ada Lucio Neto, kemudian Syahrul Lazinari yang baru didatangkan ini. Kemudian di lini tengah ada 3 gelandang tengah ya. Untuk gelandang bertahan ada Akbar Tanjung yang tergantikan sejauh ini. Kemudian ada Ananda Raihan, karena Emarpan kan Tribuners tak tahu Emarpan itu kapten tim dari PSM dan selalu menjadi andalan. Sebelumnya itu harus menepi karena habis menjalani operasi ACL. Di 2 pertandingan terakhir PSM itu posisi Emarpan itu banyak digantikan oleh Ananda Raihan, gelandang muda milik PSM Makassar, dan kami prediksi kembali Ananda akan duet kembali bersama Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan dari PSM Makassar. Nah, sebagai gelandang serang ada Latif Fal, pemain yang cukup unik juga di squad PSM Makassar. Secara skill cukup mumpuni, memiliki umpan-umpan akurat, dan terbukti di laga menghadapi PSBS kemarin itu bisa menghasilkan 1 assist untuk kemenangan PSM Makassar. Nah, untuk gelandang sayap Riki Pratama di sisi kiri, lalu ada Saiful Ashraf ini terkadang ini bisa berganti posisinya. Lalu kemudian 2 striker, dua striker asing PSM Makassar ini ada Nermin Haljeta dan Tito Kelo. Khusus Nermin Haljeta, kita tahu Tribuners pemain ini sudah mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan di Liga 1 bersama PSM Makassar, dan saat ini masuk dalam jajaran top skor sementara untuk PSM. Pemain yang cukup produktif, cukup memberikan
rasa optimisme bagi fans Joko Eja utamanya setelah beberapa musim PSM itu nampaknya kesulitan ketika mendatangkan pemain striker asing karena kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan Mermin Haljete ini membangkitkan rasa optimisme itu karena dilihat secara permainan pemain ini Mermin ini memang bukan tipikal striker yang agresif yang memiliki kecepatan ataupun memiliki kekuatan dalam berduel, tapi kalau kata dari fans PSM ini, Mermin ini ibaratnya seperti Filippo Inzaghi, bukan secara ininya ya, tapi fans PSM itu melihat bahwa gaya cara bermain Mermin Haljete ini mengingatkan dari sosok Inzaghi, legenda dari AC Milan dan timnas Italia, karena pengambilan posisinya selalu tepat dalam pengambilan posisi dan sangat-sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti lawan dan mendapatkan bola. Ini terlihat dalam 3 gol yang dicetak oleh Mermin itu, dia positioningnya sangat sangat baik, tidak terbaca, bisa mengelabui pemain lawan ketika memang dia berada dalam area kotak penalti lawan, apalagi kalau bola terjadi perebutan bola lah di dalam kotak penalti. Itu yang menjadi keuntungan dari Mermin Haljete. Lalu ada Tito Okello. Tito mungkin sejauh ini belum mencetak gol untuk PSM Makassar, tapi pemain ini sangat-sangat aktif, punya memiliki kekuatan, speed, kecepatan, body balance baik, dan sangat rajin membantu menjemput bola, membantu bahkan ketika PSM Makassar itu mendapatkan serangan, Tito Okello ini biasanya juga ikut membantu rajin turun menjemput bola, dan umpan-umpannya cukup akurat, tendangannya keras, dan ini juga pemain yang sangat-sangat merepotkan. Dia bisa menjadi pengecoh untuk lini depan PSM Makassar. Dan tentunya PSM Bernardo Pares berharap bahwa duet Mermin dan Tito Okello ini bisa menjadi jawaban yang tepat, menjadi duo yang bisa menakutkan bagi Pathum United. Nah, begitu Tribuners untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Namun kalau prediksi lainnya itu bahwa pertarungan antara PSM menghadapi Pathum ini, tadi kita kembali ke awal bahwa ini akan menjadi pertarungan adu kreatif di lini tengah ya, lini tengah dari kedua tim. Ini akan menjadi pertarungan antara Laterpal, Jorensat. Artinya bahwa meskipun PSM maupun Pathum ini memiliki striker yang cukup berkualitas, ada Mermin Haljete di kubu PSM, ada Terasil di Pathum United, tapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa para striker dari kedua tim ini sangat-sangat membutuhkan support dari lini tengah, utamanya dari gelandang serang mereka, gelandang kreatif mereka. Karena kalau di posisinya Pathum United itu ada Jorensat, sementara di PSM ada Laterpal. Ini perlu mendapat perhatian lebih juga dari masing-masing tim. PSM harus tetap memperhatikan dengan baik gerak-gerik dari Jorensat, makanya kemungkinan akan banyak upaya-upaya dari gelandang bertahan PSM, Akbar Tanjung dan Ananda Rehan untuk bekerja secara maksimal, bekerja keras untuk menghentikan pergerakan dari Jorensat tanpa mengecilkan peran dari pemain lainnya. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk prediksi skor sendiri Tribuners, namanya juga bahwa PSM ini untuk turnamen ini, Shopee Cup ini mewakili Indonesia, tentu kita akan dukung bersama-sama PSM Makassar.
warga Makassar, warga Sulawesi Selatan, dan tentunya masyarakat seluruh Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini menghadapi tim perwakilan dari Thailand. Untuk skornya, skor tepatnya ya silakan Tribuners tulis di kolom komentar sendiri kira-kira PSM bisa unggul dengan berapa kosong, berapa skor begitu. Artinya bahwa kita berharap PSM bisa meraih kemenangan di pertandingan ini agar bisa membanggakan lah untuk sepak bola Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu untuk review kali ini, Tribuners. Jangan lupa nonton nanti, saksikan pertandingan ini akan disiarkan di salah satu stasiun TV, dan kick-off-nya itu berlangsung pukul 7.30 malam, setengah 8 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali lagi di preview pertandingan PSM Makassar, namun untuk kali ini bukan kompetisi Liga 1. PSM akan berlaga di Shopee Cup atau ASEAN Super Cup. Ini salah satu turnamen yang digagas khusus untuk para klub-klub elit yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan perwakilan Indonesia itu ada PSM Makassar dan ada Borneo FC. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di ASEAN Cup ini, ASEAN Super Cup ini akan menghadapi wakil dari Thailand. Kick off nanti jam 19.30 WITA, di mana PSM akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Thailand yakni BG Pathum United di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, sebagai gambaran Tribuners, sebelum kita mereview lebih lanjut tentang bagaimana prediksi dari susunan pemain maupun prediksi skor dan head-to-head dari kedua tim ini, kita akan membahas dulu terkait tim tamu, tentunya tim yang akan dihadapi oleh wakil Indonesia PSM Makassar di turnamen ini, yakni BG Pathum United. Nah, secara kualitas tim, BG Pathum ini tergolong sebagai salah satu tim elit yang ada di Thailand. Musim lalu Pathum United ini berada di posisi keempat klasemen akhir Liga Super Thailand, dan menjadi salah satu tim yang mewakili Thailand di Asia Champions League. Kalau nggak salah bergabung di grup E, tapi tidak bisa lanjut ke babak 16 besar, hanya sampai di babak penyisihan. Namun itu salah satu pencapaian yang cukup baik. Sementara itu di saat ini Liga Thailand sendiri juga sudah bergulir, sama dengan Liga 1 Indonesia baru memasuki pekan kedua, dan Pathum United sementara berada di posisi kedua saat ini. Adapun PSM tidak kalah bersama hingga pekan kedua sudah sementara memuncaki klasemen Liga 1 dengan 6 poin setelah sukses meraih 2 kemenangan beruntun ya, menghadapi Persis Solo, dan terakhir di pekan kedua itu menghadapi PSB Sbiak dengan skor 2-1. Nah, untuk pertandingan antara PSM menghadapi Pathum United ini, Tribuners, diprediksi akan berlangsung cukup ketat, meskipun PSM sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah. Alasannya yang pertama bahwa pasukan dari Bernardo Tavares ini untuk pertama kalinya akan menghadapi Pathum United. Ini secara sejarah pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama. Begitupun dengan Pathum United, artinya bahwa kedua tim hanya saling meraba-raba kekuatan
Jadi ini akan menjadi pertandingan yang ibaratnya di mana kedua pelatih akan saling membaca kondisi dulu. Jadi kemungkinannya pada 15 menit pertama itu tidak akan banyak terjadi jual beli serangan atau peluang karena kedua tim akan saling membaca dulu, membaca pergerakan, membaca taktikal dari tim lawan masing-masing, sehingga PSM sebagai tim kebanggaannya kita yang mewakili Indonesia di pertandingan kali ini, di turnamen ini, harus cukup waspada. Apalagi itu di Patung United itu tercatat ada beberapa pemain timnas ya, pemain yang pernah membela timnas Thailand. Nah, ini juga akan menarik. Nah, untuk preview yang pertama kita akan membahas dulu soal head to head dari kedua tim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa secara head to head ini PSM Makassar menghadapi Patung United ini akan menjadi laga perdana pertemuan kedua tim. Jadi kita lihat head to headnya secara 5 pertemuan terakhir ya, 5 laga masing-masing, 5 laga terakhir yang dilakoni kedua tim. Nah, kalau PSM Makassar dan Patung United ini khusus untuk kompetisi lokal ini kan di Liga Super Thailand maupun Liga 1 itu baru berjalan 2 pekan, dimana secara hasil PSM masih lebih baik dari Patung, dimana PSM meraih 2 kemenangan di Liga 1 secara beruntun dan berada di posisi pemuncak klasemen sementara Liga 1, sementara Patung United itu berada di posisi kelima dengan 4 poin, dengan 3 poin, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, untuk 5 laga terakhir masing-masing tim, PSM Makassar sendiri itu tercatat mengoleksi 3 kemenangan dan 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang. Sementara itu Patung United dalam 5 laga terakhir mereka itu berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Kekalahan terakhir itu di pertandingan di tanggal 16, pertandingan terakhir mereka tanggal 16 Agustus kemarin saat menghadapi Rayong United. Patung United ini kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1. Sementara PSM tadi sudah kita bahas di pertandingan pekan kedua Liga 1 menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum menghadapi Patung United itu berhasil menang saat away atau melakukan laga tandang ke markas PSBS Biak. Nah, lalu kita lihat bersama-sama Tribuners, ini ada prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Patung United di bawah asuhan pelatih asal Jepang ya. Ini pelatih asal Jepang, Makoto Teguramori. Ini kalau kita lihat di bawah asuhan Makoto ini, Patung United itu lebih banyak mengandalkan skema 4-2-3-1. Artinya tim ini mengandalkan kekuatan di lini tengah. Di posisi penjaga gawang, Patung United diprediksi akan mengandalkan Saranan, kiper utamanya Patung ini. Lalu 2 bek tengah ada Sinapat Liao, Kristat Kaman. Fullback kanan ada Sanction Nantasila, Waris Coklonto. Untuk fullback kiri ini maafin kalau salah penyebutan Tribuners ya, biasanya untuk Thailand ini penyebutan nama-nama Thailand ini cukup rumit ini seperti kita lihat ini. Lalu untuk di lini tengah ada 2 gelandang bertahan yang akan dipasang. Prediksi kami itu yang pertama ada Recap, lalu ada pemain asingnya ada Gomis. Lalu gelandang bertahan, gelandang serang ada Panjerensak. Untuk gelandang sayap kiri
ada Lorenzen juga pemain asing, lalu Canatip dan Terasil Banda di lini depan. Untuk Terasil Banda tentu publik sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan namanya. Terasil Banda ini salah satu striker legend lah dari Thailand, masuk andalan Thailand di masanya, tapi sekarang Terasil Banda ini sudah cukup unggul, sudah senior, sudah jarang lagi dipanggil dari sebagai itu, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Terasil ini masih menjadi salah satu striker yang cukup produktif. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, untuk prediksi pemain PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares di pertandingan terakhir, Bernardo Tavares itu kalau tidak salah mengandalkan skema 4-2-3 kalau tidak salah. Nah, menghadapi Patung United, prediksinya Tavares akan kembali pada skema favoritnya itu Tavares, yakni 3-5-2. 3-5-2 ini bisa menjelma menjadi 5-3-2 ya, sesuai dengan kondisi yang dialami. Biasanya memang Tavares begitu, kalau dalam kondisi menyerang posisi pemain itu dalam bentuk skema 3-5-2, sementara saat bertahan itu tiba-tiba di lini belakang itu langsung diisi oleh 5 pemain belakang. Untuk posisi pemain sendiri, kalau kita berkaca di 2 pertandingan terakhir itu, untuk penjaga gawang Hilmansyah ini belum tergantikan ya, karena Reza Argin masih mengalami cedera, maka Hilmansyah untuk saat ini menjadi kiper utama PSM, dan diprediksi saat menghadapi Patung dia akan tetap menjadi pilihan utama Tavares nantinya. Lalu 3 back di belakang ada Yuran Fernandes sebagai kapten ke-11 saat ini di PSM Makassar, lalu ada Alucio Neto, kemudian Syahrul Lazinari baru didatangkan ini. Kemudian di lini tengah ada 3 gelandang tengah ya, untuk gelandang bertahan ada Akbar Tanjung yang tergantikan sejauh ini. Kemudian ada Ananda Raihan, karena Emarpan kan Tribuners tak tahu Emarpan itu kapten tim dari PSM dan selalu menjadi andalan. Sebelumnya itu harus menepi karena habis menjalani operasi ACL di 2 pertandingan terakhir PSM itu posisi Emarpan itu banyak digantikan oleh Ananda Raihan, gelandang muda milik PSM Makassar, dan kami prediksi kembali Ananda akan duet kembali bersama Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan dari PSM Makassar. Nah, sebagai gelandang serang ada Latif Pal, pemain yang cukup unik juga di squad PSM Makassar. Secara skill cukup mumpuni, memiliki umpan-umpan akurat, dan terbukti di laga menghadapi PSBS kemarin itu bisa menghasilkan 1 assist untuk menang PSM Makassar. Nah, untuk gelandang sayap Riki Pratama di sisi kiri, lalu ada Saiful Ashraf ini terkadang ini bisa berganti posisinya. Lalu kemudian 2 striker, duo striker asing PSM Makassar ini ada Nermin Haljeta dan Tito Kolo. Khusus Nermin Haljeta, kita tahu Tribuners, pemain ini sudah mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan di Liga 1 bersama PSM Makassar, dan saat ini masuk dalam jajaran top skor sementara untuk PSM. Pemain yang cukup produktif, cukup memberikan rasa optimisme bagi fans Joko Eja utamanya setelah beberapa musim
apa ya, PSM itu nampaknya kesulitan ketika mendatangkan pemain striker asing karena kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan Nermin Haljete ini membangkitkan rasa optimisme itu karena dilihat secara permainan pemain ini, Nermin ini memang bukan tipikal striker yang agresif ya, memiliki kecepatan ataupun memiliki kekuatan dalam berduel, tapi kalau kata dari fans PSM ini, Nermin ini ibaratnya seperti Filippo Inzaghi, bukan secara ininya ya, tapi fans PSM itu melihat bahwa gaya cara bermain Nermin Haljete ini mengingatkan dari sosok Inzaghi, legenda dari AC Milan dan timnas Italia, karena pengambilan posisinya selalu tepat dalam pengambilan posisi dan sangat-sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti lawan dan mendapatkan bola. Ini terlihat dalam 3 gol yang dicetak oleh Nermin itu, dia positioningnya sangat sangat baik, tidak terbaca, bisa mengelabui pemain lawan ketika memang dia berada dalam area kotak penalti lawan, apalagi kalau bola terjadi perebutan bola lah di dalam kotak penalti. Itu yang menjadi keuntungan dari Nermin Haljete. Lalu ada Tito Okello. Tito mungkin sejauh ini belum mencetak gol untuk PSM Makassar, tapi pemain ini sangat-sangat aktif, dia memiliki kekuatan, speed, kecepatan, body balance baik, dan sangat rajin membantu menjemput bola, membantu bahkan ketika PSM Makassar itu mendapatkan serangan, Tito Okello ini biasanya juga ikut membantu rajin turun menjemput bola, dan umpan-umpannya cukup akurat, tendangan keras, dan ini juga pemain yang sangat-sangat merepotkan. Dia bisa menjadi pengecoh untuk lini depan PSM Makassar. Dan tentunya PSM Berautar Fares berharap bahwa duet Nermin dan Tito Okello ini bisa menjadi jawaban yang tepat, menjadi duo yang bisa menakutkan bagi Pathum United. Nah, begitu Tribuners untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Namun kalau prediksi lainnya itu bahwa pertarungan antara PSM menghadapi Pathum ini, tadi kita kembali ke awal, ini akan menjadi pertarungan adu kreatif di lini tengah ya, lini tengah dari kedua tim. Ini akan menjadi pertarungan antara Laterpal Jerongsat. Artinya bahwa meskipun PSM maupun Pathum ini memiliki striker yang cukup berkualitas, ada Nermin Haljete di kubu PSM, ada Terasil di Pathum United, tapi yang perlu juga digarisbawahi bahwa para striker dari kedua tim ini sangat-sangat membutuhkan support dari lini tengah, utamanya dari gelandang serang mereka, gelandang kreatif mereka. Karena kalau di posisinya Pathum United itu ada Jerongsat, sementara di PSM ada Laterpal. Ini perlu mendapat perhatian lebih juga dari masing-masing tim. PSM harus tetap memperhatikan dengan baik gerak-gerik dari Jerongsat, makanya kemungkinan akan banyak upaya-upaya dari gelandang bertahan PSM, Akbar Tanjung dan Ananda Rohan untuk bekerja secara maksimal, bekerja keras untuk menghentikan pergerakan dari Jerongsat tanpa mengecilkan peran dari pemain lainnya. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk prediksi skor sendiri, Tribuners, ini juga bahwa PSM ini untuk turnamen ini, Shopee Cup ini mewakili Indonesia, tentu kita akan dukung bersama-sama PSM Makassar, warga Makassar, warga Sulawesi Selatan, dan tentunya masyarakat seluruh Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini menghadapi tim
perwakilan dari Thailand. Untuk skornya, skor tepatnya ya silakan Tribuners tulis di kolom komentar sendiri kira-kira PSM bisa unggul berapa kosong, berapa skor begitu. Artinya bahwa kita berharap PSM bisa meraih kemenangan di pertandingan ini agar bisa membanggakan lah untuk sepak bola Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu untuk review kali ini, Tribuners. Jangan lupa nonton nanti, saksikan pertandingan ini akan disiarkan di salah satu stasiun TV dan kick off-nya itu berlangsung pukul 7.30 malam, setengah 8 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali lagi di preview pertandingan PSM Makassar, namun untuk kali ini bukan kompetisi Liga 1. PSM akan berlaga di Shopee Cup atau ASEAN Super Cup. Ini salah satu turnamen yang digagas khusus untuk para klub-klub elit yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan perwakilan Indonesia itu ada PSM Makassar dan ada Borneo FC. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di ASEAN Cup ini, ASEAN Super Cup ini akan menghadapi wakil dari Thailand. Kick off nanti jam 19.30 WITA, di mana PSM akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Thailand yakni BG Pathum United di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, sebagai gambaran Tribuners, sebelum kita berikut lebih lanjut tentang bagaimana prediksi dari susunan pemain maupun prediksi skor dan head-to-head dari kedua tim ini, kita akan membahas dulu terkait tim tamu, tentunya tim yang akan dihadapi oleh wakil Indonesia PSM Makassar di turnamen ini, yakni BG Pathum United. Nah, secara kualitas tim, BG Pathum ini tergolong sebagai salah satu tim elit yang ada di Thailand. Musim lalu Pathum United ini berada di posisi keempat klasemen akhir Liga Super Thailand dan menjadi salah satu tim yang mewakili Thailand di Asia Champions League. Kalau nggak salah bergabung di grup E, tapi tidak bisa lanjut ke babak 16 besar, hanya sampai di babak penyisihan. Namun itu salah satu pencapaian yang cukup baik. Sementara itu di saat ini Liga Thailand sendiri juga sudah bergulir sama dengan Liga 1. Liga 1 Indonesia baru memasuki pekan kedua, dan Pathum United sementara berada di posisi kedua saat ini. Adapun PSM tidak tahu bersama hingga pekan kedua sudah sementara memuncaki klasemen Liga 1 dengan 6 poin setelah sukses meraih 2 kemenangan beruntun ya, menghadapi Persis Solo, dan terakhir di pekan kedua itu menghadapi PSBS Biak dengan skor 2-1. Nah, untuk pertandingan antara PSM menghadapi Pathum United ini, Tribuners, diprediksi akan berlangsung cukup ketat, meskipun PSM sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah. Alasannya yang pertama bahwa pasukan dari Bernardo Tavares ini untuk pertama kalinya akan menghadapi Pathum United. Ini secara sejarah pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama. Begitupun dengan Pathum United, artinya bahwa kedua tim hanya saling meraba-raba kekuatan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang ibaratnya di mana kedua pelatih
akan saling membaca kondisi dulu. Jadi kemungkinannya pada 15 menit pertama itu tidak akan banyak terjadi jual beli serangan atau peluang karena kedua tim akan saling membaca dulu, membaca pergerakan, membaca taktikal dari tim lawan masing-masing, sehingga PSM sebagai tim kebanggaan kita yang mewakili Indonesia di pertandingan kali ini, di turnamen ini, harus cukup waspada. Apalagi itu di Patung United itu tercatat ada beberapa pemain timnas ya, pemain yang pernah membela timnas Thailand. Nah, ini juga akan menarik. Nah, untuk preview yang pertama kita akan membahas dulu soal head to head dari kedua tim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa secara head to head ini PSM Makassar menghadapi Patung United ini akan menjadi laga perdana pertemuan kedua tim. Jadi kita lihat head to headnya secara 5 pertemuan terakhir ya, 5 laga masing-masing, 5 laga terakhir yang dilakoni kedua tim. Nah, kalau PSM Makassar dan Patung United ini khusus untuk kompetisi lokal ini kan di Liga Super Thailand maupun Liga 1 itu baru berjalan 2 pekan, dimana secara hasil PSM masih lebih baik dari Patung, dimana PSM meraih 2 kemenangan di Liga 1 secara beruntun dan berada di posisi pemuncak klasemen sementara Liga 1, sementara Patung United itu berada di posisi kelima dengan 4 poin, dengan 3 poin, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, untuk 5 laga terakhir masing-masing tim, PSM Makassar sendiri itu tercatat mengoleksi 3 kemenangan dan 1 kali kalah dan 1 kali hasil imbang. Sementara itu Patung United dalam 5 laga terakhir mereka itu berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah. Kekalahan terakhir itu di pertandingan di tanggal 16, pertandingan terakhir mereka tanggal 16 Agustus kemarin saat menghadapi Rayong United. Patung United ini kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1. Sementara PSM tadi sudah kita bahas di pertandingan pekan kedua Liga 1 menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum menghadapi Patung United itu berhasil menang saat away atau melakukan laga tandang ke markas PSBS Biak. Nah, lalu kita lihat bersama Tribuners, ini ada prediksi susunan pemain kedua tim. Kita ke tim tamu dulu, Patung United di bawah asuhan pelatih asal Jepang ya. Ini pelatih asal Jepang, Makoto Teguramori. Ini kalau kita lihat di bawah asuhan Makoto ini, Patung United itu lebih banyak mengandalkan skema 4-2-3-1. Artinya tim ini mengandalkan kekuatan di lini tengah. Di posisi penjaga gawang, Patung United diprediksi akan mengandalkan Saranon, kiper utamanya Patung ini. Lalu 2 bek tengah ada Sinapat Liao, Kristat kanan, fullback kanan ada Sanction Nampasila, Waris Coklonto untuk fullback kiri. Ini tanapin kalau salah penyebutan Tribuners ya, biasanya untuk Thailand ini penyebutan nama-nama Thailand ini cukup rumit ini seperti kita lihat ini. Lalu untuk di lini tengah ada 2 gelandang bertahan yang akan dipasang. Prediksi kami itu yang pertama ada Precap, lalu ada pemain asingnya ada Gomis. Lalu gelandang gelandang serang ada Jorensak. Untuk gelandang sayap kiri ada Lorenzen, juga pemain asing. Lalu Canatip
dan Terasil Banda di lini depan. Untuk Terasil Banda tentu publik sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia ini sudah tidak asing lagi dengan namanya. Terasil Banda ini salah satu striker legend lah dari Thailand, masuk andalan Thailand di masanya. Tapi sekarang Terasil Banda ini sudah cukup unggul, sudah senior, sudah jarang lagi dipanggil di kelas sebelum itu, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Terasil ini masih menjadi salah satu striker yang cukup produktif. Ini yang harus diwaspadai oleh PSM Makassar. Nah, untuk prediksi pemain PSM Makassar sendiri, Bernardo Tavares di pertandingan terakhir, Bernardo Tavares itu kalau tidak salah mengandalkan skema 4-2-3 kalau nggak salah. Nah, menghadapi Patung United, prediksinya Tavares akan kembali pada skema favoritnya itu Tavares, yakni 3-5-2. 3-5-2 ini bisa menjelma menjadi 5-3-2 ya, sesuai dengan kondisi yang dialami. Biasanya memang Tavares begitu, kalau dalam kondisi menyerang posisi pemain itu dalam bentuk skema 3-5-2, sementara saat bertahan itu tiba-tiba di lini belakang itu langsung diisi oleh 5 pemain belakang. Untuk posisi pemain sendiri, kalau kita berkaca di 2 pertandingan terakhir itu, untuk penjaga gawang Hilmansyah ini belum tergantikan ya, karena Reza Argin masih mengalami cedera. Maka Hilmansyah untuk saat ini menjadi kiper utama PSM, dan diprediksi saat menghadapi Patung dia akan tetap menjadi pilihan utama Tavares nanti. Lalu 3 back di belakang, ada Yuran Fernandes sebagai kapten ke-11 saat ini di PSM Makassar. Lalu ada Alucio Neto, kemudian Syahrul Lazinari yang baru didatangkan ini. Kemudian di lini tengah ada 3 gelandang tengah ya. Untuk gelandang bertahan ada Akbar Tanjung yang tergantikan sejauh ini. Kemudian ada Ananda Raihan, karena Emarpan kan Tribuners tak tahu Emarpan itu kapten tim dari PSM dan selalu menjadi andalan. Sebelumnya itu harus menepi karena habis menjalani operasi ACL. Di 2 pertandingan terakhir PSM itu posisi Emarpan itu banyak digantikan oleh Ananda Raihan, gelandang muda di PSM Makassar. Dan kami prediksi kembali Ananda akan duet kembali bersama Akbar Tanjung sebagai gelandang pemutus serangan dari PSM Makassar. Nah, sebagai gelandang serang ada Latif Pal, pemain yang cukup unik juga di squad PSM Makassar. Secara skill cukup mumpuni, memiliki umpan-umpan akurat, dan terbukti di laga menghadapi PSBS kemarin itu bisa menghasilkan 1 assist untuk kemenangan PSM Makassar. Nah, untuk gelandang sayap Riki Pratama di sisi kiri, lalu ada Sagar Serap ini terkadang ini bisa berganti posisinya. Lalu kemudian 2 striker, ini 2 striker asing PSM Makassar ini ada Narmin Haljeta dan Tito Kolo. Khusus Narmin Haljeta, kita tahu Tribuners, pemain ini sudah mengoleksi 3 gol dalam 2 pertandingan di Liga 1 bersama PSM Makassar, dan saat ini masuk dalam jajaran top skor sementara untuk PSM. Pemain yang cukup produktif, cukup memberikan rasa optimisme bagi fans Joko Eja utamanya. Setelah beberapa musim PSM itu nampaknya kesulitan ketika
mendatangkan pemain striker asing karena kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, dan Nermin LJT ini membangkitkan rasa optimisme itu karena dilihat secara permainan pemain ini, Nermin ini memang bukan tipikal striker yang agresif yang memiliki kecepatan ataupun memiliki kekuatan dalam berduel, tapi kalau kata dari fans PSM ini, Nermin ini ibaratnya seperti Filipe Inzaghi, bukan secara ini ya, tapi fans PSM itu melihat bahwa gaya cara bermain Nermin LJT ini mengingatkan dari sosok Inzaghi, legenda dari AC Milan dan timnas Italia, karena pengambilan posisinya selalu tepat dalam pengambilan posisi dan sangat-sangat berbahaya ketika berada di dalam kotak penalti lawan dan mendapatkan bola. Ini terlihat dalam 3 gol yang dicetak oleh Nermin itu, dia positioningnya sangat sangat baik, tidak terbaca, bisa mengelabui pemain lawan ketika memang dia berada dalam area kotak penalti lawan, apalagi kalau bola terjadi perebutan bola lah di dalam kotak penalti. Itu yang menjadi keuntungan dari Nermin LJT. Lalu ada Tito Okello. Kita mungkin sejauh ini belum mencetak gol untuk PSM Makassar, tapi pemain ini sangat-sangat aktif, punya memiliki kekuatan, speed, kecepatan, body balance baik, dan sangat rajin membantu menjemput bola, membantu bahkan ketika PSM Makassar itu mendapatkan serangan, Tito Okello ini biasanya juga ikut membantu rajin turun menjemput bola, dan umpan-umpannya cukup akurat, tendangannya keras, dan ini juga pemain yang sangat-sangat merepotkan. Dia bisa menjadi pengecoh untuk lini depan PSM Makassar. Dan tentunya PSM Berautar Paris berharap bahwa duet Nermin dan Tito Okello ini bisa menjadi jawaban yang tepat, menjadi duo yang bisa menakutkan bagi Pathum United. Nah, begitu Tribuners untuk prediksi susunan pemain kedua tim. Namun kalau prediksi lainnya itu bahwa pertarungan antara PSM menghadapi Pathum ini, tadi kita kembali ke awal bahwa ini akan menjadi pertarungan adu kreatif di lini tengah ya, lini tengah dari kedua tim. Ini akan menjadi pertarungan antara Laterpal, Jorongsak. Artinya bahwa meskipun PSM maupun Pathum ini memiliki striker yang cukup berkualitas, ada Nermin LJT di kubu PSM, ada Terasil di Pathum United, tapi dan perlu juga digarisbawahi bahwa para striker dari kedua tim ini sangat-sangat membutuhkan support dari lini tengah, utamanya dari gelandang serang mereka, gelandang kuat mereka. Makanya kalau di posisinya Pathum United itu ada Jorongsak, sementara di PSM ada Laterpal. Ini perlu mendapat perhatian lebih juga dari masing-masing tim. PSM harus tetap memperhatikan dengan baik gerak-gerik dari Jorongsak, makanya kemungkinan akan banyak upaya-upaya dari gelandang bertahan PSM, Akbar Tanjung dan Ananda Rehan, untuk bekerja secara maksimal, bekerja keras untuk menghentikan pergerakan dari Jorongsak tanpa mengecilkan peran dari pemain lain. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, untuk prediksi skor sendiri Tribuners, namanya juga bahwa PSM ini untuk turnamen ini, Shopee Cup ini mewakili Indonesia, tentu kita akan dukung bersama-sama PSM Makassar, warga Makassar, warga Sulawesi Selatan, dan tentunya masyarakat seluruh Indonesia berharap PSM bisa memenangkan pertandingan kali ini menghadapi tim perwakilan dari Thailand.
Untuk skornya, skor tepatnya ya silakan Tribuners tulis di kolom komentar sendiri kira-kira PSM bisa unggul dengan berapa kosong, berapa skor begitu. Artinya bahwa kita berharap PSM bisa meraih kemenangan di pertandingan ini agar bisa membanggakan lah untuk sepak bola Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu untuk review kali ini, Tribuners. Jangan lupa nonton nanti, saksikan pertandingan ini akan disiarkan di salah satu stasiun TV dan kick-off-nya itu berlangsung pukul 7.30 malam, setengah 8 malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali lagi di preview pertandingan PSM Makassar, namun untuk kali ini bukan kompetisi Liga 1. PSM akan berlaga di Shopee Cup atau ASEAN Super Cup. Ini salah satu turnamen yang digagas khusus untuk para klub-klub elit yang ada di kawasan Asia Tenggara, dan perwakilan Indonesia itu ada PSM Makassar dan ada Borneo FC. Nah, untuk laga perdana PSM Makassar di ASEAN Cup ini, ASEAN Super Cup ini akan menghadapi wakil dari Thailand. Kick off nanti jam 19.30 WITA, di mana PSM akan bertindak sebagai tuan rumah menjamu wakil Thailand yakni Dewa Pathum United di Stadion Batakan Balikpapan. Nah, sebagai gambaran Tribuners, sebelum kita mereview lebih lanjut tentang bagaimana prediksi dari susunan pemain maupun prediksi skor dan head-to-head dari kedua tim ini, kita akan membahas dulu terkait tim tamu, tentunya tim yang akan dihadapi oleh wakil Indonesia PSM Makassar di turnamen ini, yakni Dewa Pathum United. Nah, secara kualitas tim, Dewa Pathum ini tergolong sebagai salah satu tim elit yang ada di Thailand. Musim lalu Pathum United ini berada di posisi keempat klasemen akhir Liga Super Thailand dan menjadi salah satu tim yang mewakili Thailand di Asia Champions League. Kalau nggak salah bergabung di grup E, tapi tidak bisa lanjut ke babak 16 besar, hanya sampai di babak penyisihan. Namun itu salah satu pencapaian yang cukup baik. Sementara itu di saat ini Liga Thailand sendiri juga sudah bergulir sama dengan Liga 1. Liga 1 Indonesia baru memasuki pekan kedua dan Pathum United sementara berada di posisi kedua saat ini. Adapun PSM kita tahu bersama hingga pekan kedua sudah sementara memuncaki klasemen Liga 1 dengan 6 poin setelah sukses meraih 2 kemenangan beruntun ya, menghadapi Persis Solo dan terakhir di pekan kedua itu menghadapi PSBS Biak dengan skor 2-1. Nah, untuk pertandingan antara PSM menghadapi Pathum United ini, Tribuners, diprediksi akan berlangsung cukup ketat, meskipun PSM sendiri akan bertindak sebagai tuan rumah. Alasannya yang pertama bahwa pasukan dari Bernardo Tavares ini untuk pertama kalinya akan menghadapi Pathum United. Ini secara sejarah pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama. Begitupun dengan Pathum United, artinya bahwa kedua tim hanya saling meraba-raba kekuatan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang ibaratnya di mana kedua pelatih akan saling membaca kondisi dulu.
Jadi kemungkinannya pada 15 menit pertama itu tidak akan banyak terjadi jual beli serangan atau peluang-peluang, karena kedua tim akan saling membaca dulu, membaca pergerakan, membaca taktikal dari tim lawan masing-masing, sehingga PSM sebagai tim kebanggaannya kita yang mewakili Indonesia di pertandingan kali ini, di turnamen ini, harus cukup waspada. Apalagi itu di Patung United itu tercatat ada beberapa pemain timnas ya, pemain yang pernah membela timnas Thailand. Nah, ini juga akan menarik. Nah, untuk preview yang pertama kita akan membahas dulu soal head to head dari kedua tim. Tadi sudah kita jelaskan bahwa secara head to head ini PSM Makassar menghadapi Patung United ini akan menjadi laga perdana pertemuan kedua tim. Jadi kita lihat head to headnya secara 5 pertemuan, bukan 5 pertemuan terakhir ya, 5 laga masing-masing, 5 laga terakhir yang dilakoni kedua tim. Nah, kalau PSM Makassar dan Patung United ini khusus untuk kompetisi lokal ini kan di Liga Super Thailand maupun Liga 1 itu baru berjalan 2 pekan, dimana secara hasil PSM masih lebih baik dari Patung, dimana PSM meraih 2